Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada, dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, rencana Tuhan atas hidupmu. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memulihkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Rencana Tuhan atas hidupmu. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya target untuk segala sesuatu yang Tuhan jadikan ataupun ciptakan. Itu bukan iseng-iseng, saudara. Semua ada rencana, ada rancangan, bahkan ada tujuan yang mulia. Begitu juga saudara dan saya. Kalau sampai dia mau mati untuk kita, kalau sampai dia bangkit dari kematian untuk kita, tentu rencananya, rancangannya itu begitu dahsyat dan begitu mulia. Dan saya berdoa setiap kita menyadari rencana rancangan Tuhan atas kita, sehingga kita tidak menjadi kecewa, tidak menjadi mundur, tidak menjadi menyerah dalam pengikutan kita akan Tuhan. Nah, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini, ada beberapa hal mengenai rencana Tuhan atas kita. Dan saya berdoa apa yang menjadi rencana Tuhan ini atas saudara dari Yeremia 29 ayat 11 ini, maka saya berdoa ini terjadi atas saudara dan atas saya. Yang pertama, rencana Tuhan atas kita. Yang pertama adalah Tuhan, ini dulu yang perlu kita ketahui, Tuhan mengetahui segala sesuatu. Ini dulu yang perlu kita ketahui. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Cikal bakal kita menjadi janin, kemudian terbentuk menjadi anak, lalu dilahirkan, lalu kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, bahkan sampai kepada kematian. Untuk segala sesuatu Tuhan tahu. Nah, ini perlu yang kita ketahui dulu, supaya kita mengerti bahwa ternyata segala sesuatu Tuhan ketahui dan ada dalam daulat Tuhan. Saudara dan saya, Tuhan mengetahui persis segala sesuatu tentang kita, termasuk masa depan kita. Itu perlu kita garis bawahi dulu. Nah, apa sebenarnya menjadi rencana Tuhan? Yang pertama, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera.
Nah, ini dulu perlu kita ketahui. Berarti yang pertama, rencana Tuhan adalah damai sejahtera. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang yang sangat berbahagia sebenarnya. Karena kita memiliki Tuhan yang mana punya rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Saudara, sangatlah mengerikan kalau seseorang tidak memiliki damai sejahtera. Itu sangat mengerikan. Kalau orang tidak punya damai sejahtera, orang itu akan gelisah. Orang itu nggak bisa tenang. Orang itu hidupnya tidak enjoy karena tidak memiliki damai sejahtera. Jadi yang pertama, rencana Tuhan atas saudara dan saya adalah damai sejahtera. Jadi kalau kita tidak damai sejahtera, kita menjadi khawatir, kita menjadi takut. Nah, perlu kita mengoreksi diri kita. Apakah kita ada dalam rencana Tuhan? Apakah kita sedang menyimpang dari Tuhan? Apakah kita sedang menjauh dari Tuhan? Sebab kalau kita dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka damai sejahtera itu akan diberikan. Sebab damai sejahtera bagian dari rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan atas saudara dan saya adalah damai sejahtera. Yang kedua, rencana Tuhan, rancangannya bukanlah kecelakaan. Bukanlah kecelakaan. Tuhan tidak pernah punya rencana jahat bagi saudara dan saya. Sejahat-jahatnya kita, serusak-rusaknya kita, Tuhan tidak punya rencana jahat bagi kita. Dia adalah kasih. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, yang pertama kita alami adalah kasih-Nya. Jadi jauh-jauhlah pikiran yang berpikir bahwa Tuhan punya rencana yang jahat. Tidak, saudara. Rancangan dan rencana Tuhan adalah yang baik untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia penuh kasih, rancangannya itu indah, bahkan rancangannya sempurna untuk masa depan saudara dan saya. Nah, kemudian rencana Tuhan atas saudara dan saya adalah ini menjadi kabar baik, memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Artinya saudara, hari depan kita, masa depan kita itu penuh dengan harapan. Dan harapan-harapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi saudara, puji Tuhan, orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan memperoleh masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan setia pada janjinya yang memberikan satu jaminan baik mengenai kehidupan jasmani ataupun kerohanian kita. Bukan cuman sampai di saya dan saudara. Bahkan janji Tuhan itu berlaku kepada anak cucu orang percaya, kehidupannya dijamin oleh Tuhan. Jadi kita adalah orang yang berbahagia karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh dengan masa depan. Hari depan yang membahagiakan. Dan saya percaya rencana Tuhan atas saudara dan saya, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh percaya, pasti tergenapi atas saudara dan saya. Tetap semangat saudara, sebab rencana Tuhan pasti digenapi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan. Rencanamu adalah rencana yang penuh harapan di masa depan.
Rencanamu adalah rencana yang baik. Rancanganmu sempurna atas kami. Kami adalah orang yang paling berbahagia sebab Tuhan juga memberikan damai sejahtera bagi kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik. Sepanjang tahun ini adalah tahun di mana Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.